Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiyodi Amanda dengan NIM F221220069. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu arsitek Indonesia yang sangat menginspirasi saya, yaitu Daliana Suryawinata. Sebagai seorang perempuan yang sedang menempuh pendidikan arsitektur, saya merasa sangat terhubung dengan sosok Daliana ini, di mana beliau bukan hanya seorang arsitek dengan karya-karya inovatif dan penuh nilai sosial, tetapi juga simbol keberanian dan kekuatan perempuan dalam menembus dunia arsitektur yang dimana selama ini didominasi oleh laki-laki. Baik, kita akan masuk kepada biografi dari Daliana Suryawinata ini. Daliana Suryawinata ini lahir di Jakarta pada awal tahun 1980-an. Daliana ini memiliki ketertarikan kuat pada dunia seni visual, terutama komik dan desain grafis. Minat ini kemudian berkembang menjadi ketertarikannya pada arsitektur setelah mendapat arahan dari ibunya untuk memilih bidang yang lebih aplikatif dan luas jangkauannya. Bersama dengan suaminya, Florian Henselmann, ia mendirikan SAU, Suryawinata Henselmann Architecture Urbanism, sebuah firma arsitektur progresif yang beroperasi di Bandung dan Rotterdam. SAU ini dikenal melalui proyek sosial dan berkelanjutan seperti Microlibrary Bima dengan pendekatan desain yang konseptual, inovatif, dan berdampak sosial. Dalam desainnya, Daliana Suryawinata ini dikenal banyak terinspirasi oleh arsitek dan desainer internasional yang fokus pada arsitektur berkelanjutan, konteks lokal, dan desain sosial, yaitu seperti Kenyang, Sigarban, dan Tadao Ando. Baik, kita lanjut pada pembahasan mengenai pendidikan dari Daliana Suryawinata ini. Jadi, Daliana Suryawinata ini menempuh S1 arsiteknya di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. Di sini ia fokus pada desain arsitektur tropis dan dasar-dasar perancangan, dan tahun kelulusannya itu sebelum 2003. Kemudian ia melanjutkan S2-nya di The Berlage Institute, Rotterdam, Belanda. Disinilah ia mulai mendalami pendekatan arsitektur dan urbanisme modern, serta berpikir sistemik tentang kota dan masyarakat, ditempuh sejak tahun 2003. Sekarang ia sedang menempuh program doktor yang dimana ia berfokus pada perbaikan kota-kota yang mengalami penurunan dan berkelanjutan. Baik, kita masuk pada filosofi dari arsitektur Daliana Suryawinata ini. Filosofi desain dari Daliana ini memegang teguh prinsip bahwa arsitek memiliki tanggung jawab sosial untuk menginspirasi masyarakat. Ia dikenal dengan pendekatan desain hijau, hemat energi, dan berbasis konteks lokal. Atap hijau, ventilasi silang, pemanfaatan cahaya alami, dan daur ulang bahan adalah strategi yang sering diterapkan dalam karyanya. Baik, kita masuk pada prinsip desain dari Daliana Suryawinata ini, yang dimana prinsip-prinsip desainnya yaitu yang pertama, desain konseptual dan berkelanjutan, di mana Daliana menekankan pentingnya desain yang peka terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Yang kedua, yaitu desain sosial dan partisipatif, di mana mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perancangannya, agar bangunan dan ruang publik mampu memenuhi kebutuhan nyata penggunanya. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas dan multifungsi, di mana prinsip desain Daliana ini menyoroti pentingnya fleksibilitas ruang, memungkinkan berbagai fungsi yang berbeda dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang keempat, yaitu eksplorasi material lokal dan teknik tradisional, di mana pemilihan material-material yang ramah lingkungan dan penggunaan teknik konstruksi tradisional yang sesuai dengan konteks lokal adalah salah satu prinsip desain yang ia terapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan inovatif dan interdisiplinar. Daliana menggunakan pendekatan ini yang menggabungkan arsitektur, urbanisme, dan desain sosial dengan kolaborasi lintas disiplin untuk menciptakan solusi desain yang komprehensif dan inovatif. Baik, kita akan masuk pada penjelasan mengenai salah satu karya dari Daliana Suryawinata ini, yaitu Microlibrary Warakayu, yang dimana lokasinya itu berada pada Taman Kasmaran, Semarang, Indonesia. Dan luas total bangunannya ini yaitu 182 meter persegi. Tahun selesainya yaitu pada tahun 2020. Tujuan dari pembangunan ini yaitu untuk meningkatkan minat baca melalui ruang komunitas yang ramah lingkungan. Baik, kita masuk pada analisis prinsip desain dari Microlibrary Warakayu ini. Pertama yaitu desainnya kontekstual dan berkelanjutan. Bangunan ini dirancang responsif terhadap iklim tropis yang ada di Semarang, yaitu panas dan lembab.
Diterapkan desain rumah panggung, ventilasi silang alami, dan pencahayaan pasif untuk efisiensi energi. Struktur bangunan mengurangi penggunaan AC dan memaksimalkan pencahayaan alami sepanjang hari. Terus yang kedua yaitu desain sosial dan partisipatif. Ruang perpustakaan tidak hanya untuk membaca, tetapi juga sebagai ruang komunitas aktif. Tersedia area bermain, tribun, dan ruang workshop yang mendorong interaksi sosial masyarakat, yaitu eksplorasi material lokal dan teknik tradisional menggunakan kayu lokal bersertifikat VSC dan SVLK seperti Meranti dan Bang Cirai. Sistem konstruksi Zollinger disesuaikan dengan iklim tropis, menciptakan ventilasi dan shading yang baik. Penggunaan teknik prefabrikasi juga mengurangi limbah dan mempercepat proses pembangunan. Yang kelima itu pendekatan inovatif dan interdisipliner. SAU menggabungkan arsitektur, desain sosial, dan prinsip keberlanjutan dalam satu ruang utuh. Fasadnya terinspirasi dari warak nyendok, simbol kebinekaan lokal yang diterjemahkan ke bentuk modular. Karya Warakayu Micro Library ini merupakan bukti bagaimana Daliana Suryawinata menggabungkan inovasi desain, keberlanjutan, dan nilai sosial dalam arsitektur. Dengan menggunakan material yang ramah lingkungan seperti kayu lokal dan pendekatan desain pasif, bangunan ini tidak hanya estetis tetapi juga fungsional dan edukatif. Melalui proyek ini, Daliana menunjukkan bahwa arsitektur dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan dalam bentuk yang sederhana sekalipun, dan tetap memiliki dampak besar bagi masyarakat. Baik, dari sini dapat disimpulkan bahwa Daliana Suryawinata ini adalah arsitek perempuan Indonesia yang sukses menggabungkan kreativitas, kepedulian sosial, dan prinsip keberlanjutan dalam setiap karyanya. Saya berharap suatu saat bisa mengikuti jejak beliau dan menciptakan karya yang juga bermanfaat bagi banyak orang. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.